Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Teras Aswan. Pada kesempatan kali ini akan coba saya jelaskan tentang tahapan-tahapan membuat kerajinan. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama, apa sih tahapan? Pada pembuatan kerajinan, bahan keras maupun berbahan lunak sama saja. Hanya berbeda cara pengerjaannya saja. Berikut adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam membuat sebuah kerajinan. Yang pertama adalah membuat rancangan. Oke, ini adalah tahapan yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya kamu membuat kerajinan. Yang pertama, rancangan itu merupakan satu hal yang utama, yang harus dilakukan setelah mendapat ide. Jadi setelah kita mendapatkan ide, kita buat rancangan, kita buat sketsanya, kita buat gambaran penyelesaian akhirnya seperti apa. Itu kita buat rancangan sedetail mungkin, serencana mungkin gitu, terperinci mungkin gitu. Artinya apa? Supaya ide yang kita miliki untuk membuat sebuah kerajinan itu bisa tertuang, bisa terjelaskan, dan siapapun itu bisa melakukannya. Oke, untuk membuat suatu kerajinan ini dari bahan lunak, ini rancangan yang bagus biasanya mampu menghasilkan karya yang bagus. Rancangan umumnya dibuat dari suatu kertas lalu menggambarnya. Jadi kita gunakan sebuah kertas untuk menggambarnya. Jadi di sini tidak harus gambarnya harus detail, harus terinci, tidak harus. Yang penting ada gambarnya jelas, bentuknya seperti apa, yang kamu harapkan nanti dengan teknik pengerjaan seperti apa, itu kamu bisa membuat rancangannya dengan jelas. Contohnya seperti ini, dia membuat sketsa seperti ini. Nah, ini adalah rancangan membuat sketsa. Dia akan membuat sebuah lampion dengan sketsa seperti ini bentuknya. Atau bisa jadi dia akan membuat sebuah tadi contoh. Nah, bentuknya seperti apa? Bisa lurus, bisa hanya lurus saja seperti ini, atau bisa artinya apa? Supaya ide kamu bisa terjalankan. Jadi ketika nanti proses pengerjaan, kamu tidak lagi mengawang-awang, oh begini kali ini, begini cara mengerjakan, enggak, tapi sudah jelas bentuk seperti apa yang kamu inginkan. Nah itu, jadi rancangan itu harus tertuang di dalam sebuah kertas. Cukuplah kamu gambar dengan sebuah pensil dengan bentuk sketsa. Oke, yang kedua, nih siapkan alat dan bahan. Oke, ini adalah hal yang utama juga. Setelah kita merancang, kita juga nanti akan tahu alat dan bahan apa saja yang diperlukan. Ya, setelah kita buat rancangan, dibuatlah tahap selanjutnya, itu menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan diutamakan untuk mempunyai kualitas yang bagus. Oke, alat dan bahannya diutamakan yang mempunyai kualitas yang bagus akan mendapatkan hasil yang baik. Contohnya seperti ini. Kita kemarin telah di awal kita di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara melinting kertas koran ataupun kertas bekas hingga jadi bahan baku. Nah, ini kita lanjutkan. Nah, seperti ini ya. Jadi siapkan bahan bakunya tidak hanya sedikit. Artinya yang kira-kira cukup untuk kerajinan kita. Pastinya jumlahnya pasti akan meningkat. Oke, seperti ini. Kita buat lintingan kertas. Kalau memang perlu bahan tambahan selain lintingan kertas, misalkan dengan tambahan kardus, silakan. Nah, ini jadi lintingan kertasnya dibuat sama ukurannya. Jadi tidak ada yang satunya tebal, satunya tipis. Artinya semua ukuran memiliki ukuran yang sama. Oke, kita lanjut. Ini membuat benda sesuai rancangan. Jadi habis itu kita buat benda sesuai rancangan. Nah, karena rancangan ini pasti akan mempengaruhi bentuknya. Contoh ini dia bentuk kaleng susu ya, menggunakan bantuan kaleng. Silakan saja gunakan bantuan kaleng. Nah, kemudian siap dimulai dalam proses pembuatan. Buatlah sebuah bagian dasar terlebih dahulu. Ingat ya, buatlah bagian dasar terlebih dahulu. Jadi dalam pembuatan karya itu pasti yang dilakukan adalah pembuatan bagian dasarnya terlebih dahulu sesuai kerajinan, sehingga dengan mudah dibentuk, mempercepat proses pembuatan. Nah, selalu dimulai dari bagian dasar, karena bagian dasar inilah yang menentukan nanti. Contoh ketika ini kaleng, kamu di sini dia punya ada 6 sumbu utama. Kayak 6 sumbu utama yang nantinya akan saling menyilang. Ini namanya teknik apa nih? Teknik menyilang. Bukan teknik
menganyam ya. Nanti ada saya jelaskan beberapa teknik ya. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan jelaskan beberapa teknik pemanfaatan tadi lintingan kertas atau gulungan kertas koran yang sudah rapi. Itu ada beberapa teknik untuk memanfaatkan gulungan kertas tersebut. Nah, ini juga bisa mungkin dengan cara apa nih? Dibuat bulatan, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, disusun seperti ditempel menggunakan lem tembak, akhirnya disusun menjadi keranjang. Atau bisa juga, nah seperti ini teknik menganyam. Bedanya teknik menganyam sama teknik menyilang. Nah, kalau teknik menyilang seperti ini biasanya seratnya akan lebih sangat jauh-jauh, ya akan jauh-jauh. Kalau teknik menganyam itu rapat. Teknik menganyam ini namanya teknik menganyam. Atau juga teknik menempel seperti ini. Dia tidak dianyam melainkan ditempel. Tempel rata menggunakan lem kertas. Ini biasanya perlu waktu yang lebih untuk mengerjakan sebuah miniatur seperti ini. Contohnya miniatur perahu seperti itu, miniatur beca, miniatur apapun itu bisa kamu buat dengan kerajinan seperti ini. Oke, lanjut. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan penyelesaian. Di tahapan penyelesaian ini, pada akhir pembuatan kerajinan ini perlu kita lakukan tahapan yang terakhir yaitu tahapan penyelesaian. Di tahapan inilah yang memberikan hiasan atau beberapa tambahan lain, semisal penghalus, pengecatan, hingga meningkatkan kualitas kerajinan tersebut. Jadi tujuan dari tahapan penyelesaian atau finishing ini adalah untuk meningkatkan nilai kualitas dari kerajinan tersebut. Misalkan contoh seperti ini. Ini sama-sama kerajinan koran, tapi setelah dicat, setelah diwarnai, ini akan memiliki nilai yang lebih dibandingkan tadi. Selain memberikan yang lebih indah dilihat, itu juga menghasilkan apa? Menghasilkan karya yang lebih kokoh, karena dengan cat itu akan membuat daya rekat lem yang tadinya semula itu akan menjadi lebih kuat seperti ini. Oke, bisa jadi dengan pelitur seperti ini memberikan variasi atau kesan warna aslinya yang keluar. Nah, pelitur, atau bisa juga dengan cara dicat seperti ini, dicat semprot seperti ini. Oke, seperti kerajinan. Oke, inilah 4 tahapan yang harus kamu lakukan dalam pembuatan kerajinan. Terutama di sini kita akan menggunakan kerajinan berbahan lunak dari bahan koran bekas. Oke, sampai sini dulu penjelasan saya tentang tahapan-tahapan dalam pembuatan kerajinan. Kita ketemu lagi pada lain kesempatan. Dan saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.